Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Ya, kali ini tentu saja dengan tamu yang istimewa. Sudah hadir di depan saya nih Bapak Agus Wahyu. Pak, terima kasih udah datang ke Masjid Asra jauh-jauh dari Cikarang tadi ya Pak? Cikarang, Mas Riko. Agak mendung kalau sekarang kita proses ambil gambarnya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita Pak. Insyaallah, Gitu. insyaallah. Silaturahim, insyaallah selalu mendapatkan rezeki dan ada keberkahan. Waduh, emang kalau duduk sama orang soleh langsung ini nih. Mudah-mudahan ketularan solehnya saya ini Pak, gitu. Masih banyak salahnya kali ya Mas Riko. Ya, gitu. Marbotnya baru di kaos aja Pak. Mudah-mudahan bisa ngeresep sampai hati nih. Ya, Pak Agus. Kita mau ngobrol-ngobrol sih Pak tentang pengelolaan masjid gitu. Bapak kan dari PT Asra Honda Motor gitu, yang mana plannya banyak dari Sunter sampai di Dawuan ya Pak. Nah, di situ juga kan banyak pengelolaan masjid-masjid yang saling terpisah, tapi secara program itu terhubung gitu. Nah, besarannya di situ. Cuman sebelum itu Pak, boleh nggak sih Pak diceritakan dulu ke kami, Bapak dulu pas masa kecil itu emang asli, katakanlah asli Jakarta kah atau dari mana dulu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Riko, saya itu asli Jawa Timur ya. Oh, Jawa Timur. Tahu kan Jawa Timur? Tahu Pak. Kira-kira seperti itu. Malang atau? Saya dari Trenggalek. Oh, Trenggalek. Di Trenggalek itu lebih ke Matraman ya. Jawa Timur, tapi kulturnya lebih seperti Solo kali ya, dibandingkan yang Jawa Timur asli gitu ya Pak. Pantai Utara. Oh ya. Pantai Utara, Tapal Kuda, Surabaya dan lain sebagainya lebih spesial gitu ya. Kalau kita Jawa Timur yang di bawah. Sekolah di Jawa Timur atau gimana Pak? Asli Jawa Timur. Asli Jawa Timur. Mulai ke Jakarta atau mulai merantau itu pada saat 2004 saya 2004. ke Jakarta ya. Di SD, SMP, SMA itu di Jawa Timur ya. Di kita dulu ya, kalau di Jawa Timur tuh memang kultur pesantrennya kuat kental ya, karena memang kebanyakan pesantren-pesantren itu ada di sana. Di kalau pagi kita biasanya di SD, SMP gitu. Terus kalau sore biasanya ikut di pesantren gitu nih. Dan kalau di Jawa Timur yang kultur spesialnya seperti itu. Dulu kita kuliah di ITS Surabaya, tapi malamnya gitu kita tinggalnya di pesantren gitu ya. Dulu kebetulan di sana ada dekat pesantren Khawah Islamiyah. Dulu kalau di Trenggaleknya itu juga SMA SMP gitu ya, kita tidurnya di musola gitu. Jadi suasana itu yang terasa. Kalau orang Jawa Timur biasanya nggak terlalu ada batas-batas gitu ya. Biasanya kalau orang Jawa Timur itu is apa noe gitu, nggak ada jaim dan sebagainya. Oh, jadi kecil memang di Jawa Timur. 2004 itu 2004, setelah lulus kuliah berarti Pak? Lulus kuliah ya. 2004 kita ke Jakarta. Sunter dulu dekat sebenarnya. Oh gitu, langsung Sunter. Dulu ada teman saudara atau gimana Pak ke? Sebenarnya waktu habis lulus kita sempat di Surabaya gitu ya, karena emang lama di sana gitu ya. Terus waktu itu daftar ya, kita daftar, pengennya dengar katanya Asra mau buka di Pasuruan. Oh, oke. Tapi ternyata nggak jadi, ke bawah ke sini. Jadi Allah itu maha adil ya. Saya punya teman kuliah orang Jakarta, kerjanya di Jawa Timur. Ini Bapak? Saya orang Jawa Timur, ingin kerja Jawa Timur, malah dapatnya Jakarta. Ya Allah adil. Biar silaturahimnya jalan ya. Dulu langsung ke AHM atau ngelamar di mana dulu Pak? Kalau perusahaan yang besar memang habis kuliah kita langsung di AHM Mas. Jadi di AHM Sunter dulu sering main-main sini, sering Masjid Asra. Nggih. Ke Bang Bitong dulu kan kenalnya Mas Saiful Jenggot gitu ya. Sampai nama emailnya juga Ipul Jenggot sih Pak. Oh iya masih. Legend dulu, emang legend ya saya dulu. Masya Allah.
di bareng-bareng. Berarti di AHM kurang lebih 20 tahunan ya Pak? Iya, sudah cukup lama. Jadi udah hafal gitu. Nah, oke Pak. Di AHM-nya sendiri itu udah kurang lebih 20 tahunan gitu. Dan ternyata kalau tadi Bapak membuka cerita awalan dengan masjid itu memang sudah dekat dari kecil gitu. Mungkin karena lingkungan pondok dari Trenggalek tadi kali ya Pak? Saya nggak tahu ya. Allah takdirkan saya itu ada hubungannya dengan masjid gitu Mas. Ya Allah, saya di DKM waktu masuk AHM itu ya sebenarnya ya kita jamaah biasa lah gitu. Diajak-ajakin ke DKM dan Sunter waktu itu ya. Ternyata di rumah juga ngurusin masjid juga. Oh. Perumahan gitu. Di pabrik itu kalau sekarang saya di AHM Cikarang ya. Di Cikarang itu juga ada komunikasi DKM antar DKM di kawasan industri MM 2100 itu ya. Iya. Itu pun juga ngurusi masjid juga. Ya alhamdulillah. Kalau masjid itu kan kita dipilih ya. Bukan, saya anggapnya begitu. Dipilih itu gimana maksudnya Pak? Artinya satu keberuntungan yang luar biasa ketika kita bisa aktif di masjid gitu ya. Tidak semua orang loh bisa dikasih kesempatan untuk bisa meramaikan, memakmurkan masjid, membuat masjid kita itu homey gitu ya, masjid yang nyaman buat semua ya, begitu ya. Betul, itu satu hal yang luar biasa. Satu-satunya posisi kerjaan yang kemudian disebutkan dalam Quran kan masjid ya, marbot masjid gitu. Betul. Makanya saya pakai marbot. Iya. Jadi ini satu luar biasa. Kalau orang aktifnya di masjid, moga-moga bisa termasuk dalam golongan keluarganya Allah SWT gitu. Jadi ini luar biasa menurut saya. Kalau kita sudah ditakdirkan ngurusi masjid, ya udah kita maksimalkan. Jangan-jangan memang Allah takdirkan kita itu untuk bisa mencari bekal ke surganya Allah itu ke masjid begitu. Di masjid. Berarti kan memang dari awal di AHM Sunter dulu ya Pak. Di AHM Sunter sebagai jamaah masjid biasa gitu. Nah, terus bisa masuk ke anggotaan DKM katakanlah gitu Pak. Gimana Pak? Dijerumuskan sama teman. Tapi harus alhamdulillah dijerumuskan ya Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi ada waktu itu kita itu ada daurah keluarga ya. Oh ya. Ada training keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Belum nikah sih. Karena belum nikah jadiin panitia katanya gitu ya, biar nggak repot ngurusin anak atau istri gitu ya. Ya dari kita disuruh dijerumuskan tadi ya di kepanitiaan waktu itu daurah keluarga gitu ya. Ya alhamdulillah keterusan tuh. Jadi marbotnya masjid. Tahun ke berapa Pak? Apa tahun pertama masuk AHM langsung jadi DKM atau setelah berapa lama tuh? Mungkin 2005-an kali ya. Kalau tahun pertama kita dipelonco dulu ya. Suruh angkat-angkat biasanya Pak. Masih kesana kemari gitu ya biasanya. 2005 kayaknya Pak. Mulai kita aktif di DKM ya. Kalau sholat ikhtiar di masjid gitu ya. Alhamdulillah. 2005-nya mulai ketemu komunitas di masjid. Nah, berarti awal masuk 2004, 2005 udah masuk ke DKM. Itu Bapak langsung dari Sunter apakah ke Cikarang atau di Cikarang itu tahun berapa? Atau misal sempat ke Pulau Gadung dulu misalnya, gimana Pak? Kalau di HM kan memang selalu ada rotasinya Mas. Jadi saya di Sunter sampai dengan 2010 ya. 2010 pindah ke Cikarang. 2010 ya. Kebetulan. Sebenarnya di awal itu 2005 itu sudah ditawarin Cikarang. Cuma orang kampung ya. Bayang kan enak tinggal di Jakarta ya. Pada saat itu ya Pak. Iya, ternyata waduh Jakarta ribet juga. Ya udah kita geser ke Cikarang. Enak di Cikarang. Alhamdulillah. Oh, tadi saya mau nanya ini Pak. Gimana? Untuk saat ini AHM itu ada berapa masjid atau berapa musola Pak yang dibawahi oleh DKM gitu? Jadi kalau di AHM itu ada DKM itu biasanya masjid-masjid besar yang ada di site-site gitu Mas.
di Plan, terus di atasnya DKM itu namanya Dewan Masjid. Jadi Dewan Masjid itu membawai DKM yang ada di masing-masing Plan. Saat ini ada 11 ya, 11 DKM ya, Sunter, Pegangsaan, Cikarang itu ada beberapa sebenarnya. Ada Cikarang Plan 3, Cikarang Plan 3A, ada DMD gitu ya. Oh DMD ya. Dan sekarang nambah sebenarnya. Ada Plan 6 itu ada Delta Mas, ada DKM PQE. Itu sebenarnya di arah Cikarang. Orang nyebutnya Delta Mas gitu. Terus yang di Karawang ada DKM Plan 4 Karawang dan 5 sama 4 Center ya. Sama kalau yang lain tadi belum tersebut. Udah semua kayaknya ya. Itu. Berarti kurang lebih ada 11 DKM ya. DKM. Nah, kan DKM di atasnya ada dewan lagi yang mengkoordinir semua DKM gitu ya Pak. Nah, untuk saat ini kan Bapak yang jadi apa ya, kita sebutnya sebagai ketua dewan kali ya. Nah itu dari tahun berapa Bapak diamanahkan untuk? Kalau saya ketua dewan masjid itu 2019. Sebelumnya sudah ada 2 ketua dewan masjid ya. Sebelumnya Ustaz Sukron, terus sebelum Ustaz Sukron itu ada Ustaz Kafi Amin ya. Jadi ini saya yang ketiga ya. Ada periodenya juga Pak jadi dewan itu Pak? Dulu sebelum kita punya ADRT itu memang nggak jelas ya. Seumur hidup Pak. Terus 2008 nih dulu kita di Jogokarian itu pernah kita diskusi, kita buat ADRT ya waktu itu. Kita buat ADRT merapikan barisan atau saf-saf kita agar kita lebih maksimal melayani jamaah gitu ya. Di situ baru kemudian kita tentukan periodisasinya ya. Itu setelah kita memiliki ADRT. Oh, berarti dari 2019 ya Pak? 2018. Oh 18 ya, oke. Pak boleh kasih gambaran gitu ya Pak. Sebab kan teman-teman di grup Pasar ini kan DKM juga kan banyak gitu dan membawahi DKM seperti halnya di AHM gitu. Kalau Bapak boleh sharing itu gimana secara umum menyelaraskan DKM yang 11 tadi gitu biar padu dan kompak gitu ya. Gimana Pak? Jadi gini, sebenarnya kita memang butuh sering kumpul ya. Sering kumpul, sering menyamakan rasa, menyamakan visi gitu ya. Kalau kami itu ada daurah keluarga dulu. Awalnya kan kita memang awalan pertama kali itu sebenarnya gabungnya semua itu di program anak yatim ya. Jadi waktu itu kita ada santunan yatim itu di masing-masing tempat ada. Terus kemudian masing-masing itu kumpul gimana kalau kemudian kita bisa bantu mantan anak karyawan yang meninggal dunia. Jadi kalau ada karyawan Asara Honda Motor yang meninggal dunia Muslim gitu, itu anaknya gimana kalau kita santunin gitu ya. Itu mulai dari kita manual bareng-bareng itu. Akhirnya karena kalau kita sendiri-sendirian itu susah gitu ya. Ya kita bareng-bareng yuk biar lebih guyup, ngobrolnya ke manajemen juga lebih enak gitu ya. Dari situ kemudian muncul rasa bahwa kalau kita bersama itu lebih banyak manfaat yang bisa kita lakukan gitu ya. Alhamdulillah program itu tumbuh dari awalnya manual, terus kemudian bisa payroll, sampai akhirnya kita bisa bisa memfasilitasi lah gitu ya. Kalau mantan anak karena meninggal dunia itu bisa masuk dalam program beasiswa. Kalau pas anak-anak itu mau sekolah kita bantuin untuk peralatan sekolahnya. Kalau pas THR karyawan itu dapat THR kita juga bisa memberikan THR pada keluarganya. Kalau pas liburan kita juga ajak anak-anak itu outing bareng-bareng begitu ya. Ada pembinaan pada mereka, ada beasiswa pada mereka. Dan ini ternyata karena kan masih keluarga besar AHM ya. Bukan hanya pengurus tapi jamaah juga antusiasnya besar. Kan siapa yang jamin kita hidup untuk kontribusi sampai ya, pensiun Pak? gitu kan Pak. Kan mereka juga merasakan dulu sama-sama kerja di tempat yang sama,
terus temannya meninggal, yang ngurusin anaknya, keluarganya yang masih kecil ini siapa gitu. Dari situ kemudian menyatulah gitu ya. Kita ada program bersama, merasakan ada manfaat yang besar. Terus kita juga ada program misalnya daurah keluarga ya. Tadi mungkin saya ikutnya juga daurah keluarga. Jadi kita itu kalau di perusahaan kita punya family day ya. Cuma kan family day di perusahaan itu yang dilakukan oleh seksi, departemen dan seterusnya itu nuansanya kan umum gitu ya. Nah ternyata begitu ada daurah keluarga itu semacam ya family day tapi Islami begitu ya. Ada qiyamul lailnya, ada muhasabahnya, ada kajian parentingnya ya, ada kajian membina keluarga sakinah mawaddah warahmahnya. Itu ternyata asik. Ada game-game keluarganya gitu, ada acara-acara bersama untuk kemudian itu ternyata jadi ajang masing-masing pengurus di semua tempat itu untuk kemudian kenapa kita nggak nyatu aja ya, ada struktur ya. Sehingga nanti kalau kita ngajuin ke perusahaan nggak sendiri-sendiri, sound kasih gede sini nggak gitu. Satu ini aja, satu wadah aja. Kita nanti cukup dewan masjid yang ngomong ke perusahaan, nanti masing-masing insya Allah ngikut saja gitu. Dari situ kemudian terbangun. Intinya silaturahim. Jadi bagaimana kemudian silaturahim itu bisa menjadi sarana kita untuk menyamakan visi, ya, menyatu rasa untuk kemudian bareng-bareng kita bergerak, gitu Mas. Saya mau coba ini nih Pak. Gimana? Pengen tahu aja sih Pak gitu. Tadi kan menyatukan program gitu ya. Maksudnya apa sih Pak? Ngapain gitu? Dorongannya apa? Kan misal ya udah kerja aja udah cukup gitu. Ngapain setelah kerja harus bikin kegiatan terus melibatkan anak-anak karyawan yang mohon maaf ibaratnya bapaknya udah meninggal itu tadi gitu. Dorongannya apa sih Bapak dan teman-teman bikin begitu? Masya Allah. Jadi kan kita kalau pengurus masjid itu kan memang rujukannya di Quran surat Taubah ayat 14 itu ya. Innama ya'muru masajidullah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atas zakah wa lam yahsha illallah gitu ya. Wa asa ulaik ayakun ulaika humul muhtadun. Di situ ya. Jadi ketika kemudian kita pengen masjid kita itu makmur, masjid kita itu berkembang, nyaman buat semua kelompok, semua golongan, jadi ibadah yang nyaman buat semuanya, maka pengurusnya harus memenuhi kriteria yang ada di situ gitu ya. Nah kriteria yang pertama kan di situ kan ada kata innama itu kan sesuatu yang menegaskan tapi juga membatasi gitu ya. Hanyalah orang-orang yang ya'muru masajidallah, orang yang mengamalkan masjid itu man amana billah wal yaumil akhir. Dia orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir gitu ya. Nah itu kita tuh mikirnya gini, ya Allah, kita itu kan hidup nggak lama ya di dunia. Nggak lama dan nggak tahu sampai kapan ya. Nggak lama sampai kapan. Dan masya Allah kalau kita rasakan di dunia apa ya, industri ya, itu terasa beda. Saya tuh bayangin ya dulu di kampung. Kalau kerja itu ya berangkat jam 7 dulu. Ibu saya kan guru ya. Jam 12 itu pulang. Itu nyampe di sini ya Allah jam 4 baru pulang. Udah gitu macet. Itu saya dulu pernah ketika masih sudah tinggal di Cikarang, kerja masih Sunter. Berangkat itu anak masih tidur. Pulang anak udah tidur. Lama-lama saya dipanggil Om ya. Bapak yang ngomong saya ngerasa juga Pak. Udah begitu kadang Sabtu Minggu masih suruh masuk lembur ya. Masya Allah. Tarikan itu sangat luar biasa, kering gitu ya. Kering luar biasa. Sehingga kita mulai berpikir kalau kemudian kita, jadi kan kita ingin menciptakan satu oase gitu. Ketika semua haus ada zam-zam yang disediakan. Ketika panas, kering, tandus dan sebagainya ada oase. Nah oase itulah di masjid gitu. Kita pengen masjid itu jadi tempat yang nyaman buat semuanya gitu, buat semua kelompok ya. Makanya kita selalu punya semboyan kan, bagaimana kita bersatu dalam akidah, bersama dalam ibadah begitu ya, bertoleransi dalam khilafiyah gitu kan.
berjamaah dalam muamalah, dan itu dimunculkan agar semua kelompok, semua latar belakang yang ada di jamaah kita di karyawan itu bisa nyaman berada di masjid gitu ya. Nah, dari situ jadi keinginan utama kita adalah kita bisa masuk dalam kalau kita kan mestinya pengen makmur. Kalau mau makmur berarti ya harus sesuai dengan kriteria di sana gitu ya. Harapan kita dapat balasan yang sebesar-besarnya di akhirat nantilah gitu ya. Jadi memang kriteria pertamanya itu. Oleh karenanya kita ikhtiar bagaimana kemudian kita bisa maksimal untuk kemudian bisa memakmurkan masjid kita ini, Mas. Ya, itu sih pembedanya di situ tadi, Pak. Jadi memang meyakini untuk memakmurkan masjid gitu, sehingga walaupun itu kan sebenarnya kan bukan pekerjaan wajib kita di perusahaan juga gitu ya Pak, untuk memakmurkan masjid itu cuman karena panggilan dan keyakinan sehingga ya harus tetap dilakukan gitu. Nah Pak, saya mau lanjut lagi nih Pak kan. Tadi saya singgung bahwa ya sebenarnya memakmurkan masjid itu di perusahaan mas sebenarnya bukan tugas kita, karena tugas kita yang wajib itu ke situ bekerja gitu betul. Ya. Nah, lalu gimana Pak menyeimbangkan gitu ya biar pekerjaan juga tetap produktif, masjid juga tetap makmur nih, gimana Pak? Itu yang di pertanyaan ini menarik ya, karena memang selalu menjadi kendala buat kita, apalagi tadi ya berangkat pagi pulang pekan. Jadi kapan kita ngurusin masjidnya gitu ya. Ini yang kemudian pernah dibicarakan di forum raker nggak salah ya dulu di AHM itu dirasakan oleh seluruh pengurus. Kemudian kita waktu itu kan kita mengusung namanya profesionalisme masjid gitu ya. Jadi kan kita punya beberapa tahapan gitu ya, mulai dari kemandirian masjid, kemudian profesionalisme masjid, terus kemudian center of excellence, kemudian yang ketiga itu rahmatin alamin, kalau salah begitu. Tahapan kita seperti itu. Nah waktu itu kita berbicara tentang profesionalisme masjid. Kalau kita suruh ngurusin masjid, padahal kita punya kewajiban untuk bekerja. Nggak boleh dong gitu ya. Kita melalaikan satu kewajiban yang sudah dibebankan pada kita di kerjaan untuk masjid gitu ya. Maka kemudian waktu itu kita sepakat demi masjid yang lebih profesional dan kita lebih bisa melaksanakan kewajiban kita, waktu itu kita meng-hire imam masjid. Jadi imam masjid itu sekaligus manajer masjid. Oh, oke. Jadi kalau selama ini mungkin bacaan Qur'annya pengurus bisa macam-macam, bisa distandarisasikan dengan adanya imam masjid gitu ya. Kalau selama ini mungkin jamaah bertanya kepada pengurus yang mungkin juga pemahamannya macam-macam, sekarang ada imam masjid yang mungkin bisa bantu untuk kemudian konsultasi, konseling, pertanyaan tentang masalah permasalahan rumah tangganya atau apa gitu ya. Sekaligus itu kita manfaatkan sebagai manajer masjid gitu ya. Jadi memang di jam-jam istirahat atau mungkin ada pulang kerja kan kajian kita hampir semuanya setelah pulang ya, jam 4 sampai dengan maghrib ya, gitu kita dengan kajian rutin setiap pekannya begitu. Nah itu hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan waktu kita bekerja itu kita delegasikan ke imam masjid gitu, dan tinggal kita arahnya di konteks profesional masjid itu kita buat SOP dulu ya. Jadi kita SOP pengelolaan masjid di situ, SOP ketika menghubungi Ustadz, SOP ketika kemudian membersihkan. Nah itu yang gitu. Ada tarif bersama gitu. Jadi ini masing-masing punya sendiri gitu ya. Ustadznya sama. Datang ke Sunter, datang ke Gangsaan, ustadznya sama. Kok di Sunter dapatnya gede ya. Sudah beda. Nah, akhirnya itu ada kesepakatan gitu ya. Ayo kita buat kesepakatan tarifnya kalau sekian. Distandarisasikan. Nah ini yang akhirnya tadi semakin terasa bagi kita tuh kalau bareng-bareng enak gitu. Nggak iren-iren, nggak saling ini, tapi justru kita saling menguatkan satu sama lain. Ya dulu sebenarnya di situ Mas kita berusaha untuk kemudian menjaga agar kerjaan kita sebagai amanah kita yang utama ini tetap bisa jalan. Terus di masjid ini bisa berjalan juga gitu ya. Kan alhamdulillah makin kesini kan kita itu Allah takdirkan banyak masjid-masjid yang bagus ya. Masjid Jogokarya, Masjid Kapal Munzalan,
Masjid Sragen, masjid banyak lah, masjid-masjidnya sekarang itu luar biasa. Masjid yang memberikan pelayanan kepada jamaah. Jadi jamaah itu, masya Allah gitu ya, jamaah itu terlayani gitu ya. Ketika di masjid bukan hanya tempat sholatnya yang nyaman, imam masjidnya suaranya yang bagus gitu ya, ada tempat konsultasi, tapi juga masjid menyediakan serana minum misalnya gitu, kopi atau teh atau minum. Kalau mereka puasa saum sunnah, ada makanan yang disediakan oleh pengurus misalnya begitu ya. Ya seperti itu yang terus dimunculkan. Ininya masjid itu fungsi-fungsi yang disebut dalam Quran surat Taubah 18 itu sebenarnya. Bagaimana masjid jadi Baitullah, tempat ibadah buat kita semuanya. Bagaimana kemudian masjid itu bisa menjadi Baitul Quran, tempat kita untuk bisa mengambil energi itu kan Quran ya. Ya selain sholat dan Quran gitu. Nah, Baitul Quran kemudian bagaimana kemudian bisa menjadi batu dakwah. Masjid itu syiar Islam gitu ya, melakukan kalau bahasa kami yang tadi rangkuman itu Center of Excellence. Jadi Center of Excellence itu yang kami maksud dengan Center of Excellence itu bagaimana kemudian masjid itu jadi pusat integriti karyawan, pembangunan mental karyawan gitu ya. Di sana kemudian kita diingatkan tentang akhirat, tentang ibadah, tentang hakikat kehidupan dan sebagainya. Tapi bukan hanya itu, di sana itu kemudian kita juga bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi kita memang lagi ikhtiar ya untuk kemudian bisa lagi berprosesi ya. Nanti kemudian kita bisa misalnya mohon maaf lagi marak judol ya. Judol dan pinjol. Di masyarakat dan juga di karyawan tuh ternyata judol dan pinjol itu luar biasa merebak. Dan itu kalau hanya pendekatannya adalah pendekatan aturan-aturan perusahaan gitu, HP dilarang, siapa lagi, nggak cukup, nggak bisa gitu, karena di masyarakat juga luar biasa, mereka pulang ke rumah kena lagi iklan-iklan begitu. Betul. Akhirnya kita masuk ke sana. Bagaimana kemudian juga masjid melihat faktor banyak karyawan resign atau keluar dari bermasalah lah kinerjanya, salah satunya karena mereka terjebak pada pinjol judol gitu ya. Nah itu kemudian kita khotbah Jumatnya, terus tabligh akbarnya, terus flyer-flyernya. Alhamdulillah kami setiap masjid itu ada 2 atau 3 mading TV ya, jasma gitu. Jasma itu kita ada shot film pendek masalah itu, kemudian ada flyer-flyernya. Kita kemarin sudah mulai ngobrol dengan IR bagaimana kemudian kita juga bantu, nanti kan di ruang makan IR punya TV, mungkin kita bisa masukin ke sana. Terus ada warta AHM, nanti bisa masjid juga bisa ke sana. Maunya begitu. Sehingga antara masjid dengan perusahaan itu bisa bersinergi untuk kemudian memunculkan Center of Excellence, membangun integriti karyawan, membangun etos kerja karyawan bareng-bareng begitu. Nah enaknya begitu. Karena semua ada perannya masing-masing. Masjid bisa berperan dalam membangun si karyawan tadi gitu ya Pak, memperbaiki bahkan gitu ya. Betul. Dan manfaatnya juga bisa dirasakan ke perusahaannya itu sendiri, lebih produktif gitu. Nah Pak, saya coba tebeli tentang masjid itu menjadi tempat yang nyaman untuk semua baik golongan, kalangan gitu ya. Nah, gimana untuk yang anak-anak muda, Pak? Ngegayat anak-anak muda untuk mau ke masjid, atau semacam Bapak dulu dijebak lah ya, gitu ya. Dijebak untuk ikut DKM, gimana, Pak? Ya. Masjid yang sebenarnya itu adalah masjid yang sangat peduli dengan pemuda. Karena pemudalah masa depan bangsa itu ditentukan gitu ya. Pemudalah yang paling bisa berubah gitu ya. Maka masjid itu harus humi buat pemuda begitu ya. Kalau di AHM sendiri kami itu ada namanya daurah lajang. Waduh. Yang bapak-bapak boleh ikut nggak nih Pak? Boleh, tapi nggak boleh bawa istri. Jadi namanya daurah lajang. Jadi kami kalau pertengahan tahun itu namanya daurah lajang.
kalau mau libur akhir tahun namanya daurah keluarga gitu ya. Kalau mau pakai Idul Fitri kan di rumah, pulang kampung. Oh iya. Ya, jadi ada daurah lajang. Biasanya itu outbound gitu ya Mas. Jadi kita melakukan outbound ya yang kira-kira anak muda suka gitu ya. Game-game dan sebagainya ya, dari situ kemudian bisa mereka tertarik lah ke ini gitu ya. Terus di tema-tema kajian-kajian memang kita ikhtiarkan ada sisi-sisi pemuda ya. Kalau sekarang itu agak spesial. Karyawan kontrak itu kan lumayan banyak ya. Mereka keberadaan di HM nggak terlalu lama kan ya. Kalau kita ngambil tema-temanya orang tua mulu, masjid itu sepi. Kadang kita juga udah terlanjur di masjid, habis itu udah selesai kontraknya. Tapi nggak apalah, Allah yang sudah menghitung, kita ikhtiarnya ngajak orang nanti yang kita harapkan balasan di akhirat nanti gitu ya. Hidup kita berapa lama sih gitu ya. Untuk memperbanyak amal kita kan memang kita harus harus berdakwah, karena dakwah itu salah satu sarana kita untuk kemudian melipat gandakan amal kita. Kalau kita mengajak orang, mengdala ala khairin falahu ajrun mislu fa'ilih gitu ya. Maka kita mendapatkan pahala orang yang ngikutin ajakan kita gitu ya. Masya Allah. Dan kalau yang ngikutin itu nyebarkan ke orang lain, kita masih dapat pahala juga, Masya Allah. Nah makanya dari situ kita sekarang mungkin ya kita sebenarnya nyontoh sini Wallah asra tim media. Jadi memang anak muda itu lebih banyak dan lebih suka di sana. Dan saya lihat memang sangat strategis untuk dakwah media saat ini ya. Memang saatnya seperti ini. Sudah semua orang punya pegang gadget ya. Sehingga harus sentuh di sana. Yang datang ke masjid untuk ikut kajian itu nggak banyak. Generasi rebahan itu harus kita sentuh. Karena mereka punya hak sama untuk kemudian mendapatkan pencerahan kan gitu ya. Makanya kemudian kita terbuka untuk semua teman-teman yang mau terlibat di tim media gitu ya. Alhamdulillah di sini ada Mas Irham, Mas Ilham dan kawan-kawan semuanya itu yang kemudian menjadi motor ya dibentuknya tim-tim media di masing-masing DKM. Ini masih mau kita proses progres terus. Mimpi saya itu sebenarnya apa tuh Pak? Gimana kalau kita punya tim media yang followernya seperti Raffi Ahmad gitu. Waduh. Bisa gak ya? Impactnya gede banget itu Pak. Ya kalau bisa kenapa tidak, kan kita ikhtiar mimpi setinggi-tingginya kan ya. Dan menurut saya bukan tidak mungkin sih untuk bisa ke sana, asal kita betul-betul nanti yang kita sampaikan mengena di masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh jamaah itu yang kemudian kita sajikan gitu ya. Makanya kita sebagai latihan mungkin sebelum ada akun-akun YouTube, TikTok dan sebagainya yang itu ya, ayo kita buat jasma gitu situ. Apa aja yang dibuat tampilin kurang baik, tampilin buat ngelatih kan, ngelatih. Dan itu nanti bisa kita copot lagi. Ya. Berarti memang ya generasi muda itu harus dikasih mainan gitu ya Pak. Betul sekali. Ya, soalnya kalau nggak gitu memang ngaji itu kayaknya urusannya orang tua deh gitu. DKM itu isinya mau orang tua baru juga. Ngaji ya. Gitu. Kalau nggak dikasih mainan yang pada zamannya mereka sendiri gitu, kayaknya emang agak susah ngiketnya lama-lama gitu ya Pak. Dan salah satunya lewat media tadi. Iya, tim media. Oke. Pak, saya mau masuk ke dalam programnya dari DKM AHM atau Al-Haqul Mubin gitu ya. Nah, salah satu yang ikonik itu kan ada Koperasi Syariah gitu. Bahkan yang bersinergi dengan kita sudah cukup lama itu kan pemberdayaan teknisi AC gitu ya Pak. Nah, boleh di-sharing Pak cerita di belakang dalam merumuskan program itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya Koperasi Syariah itu hasil kolaborasi semua bagian lah gitu ya. Jadi ada sebuah kerinduan ketika dulu semangat lepas dari ribawi itu kan lumayan tinggi ya. Bagaimana kita bisa terhindar dari sistem ribawi gitu ya. Nah akhirnya itu kumpullah DKM, terus manajemen, berapa teman-teman pegiat halal gitu ya, anti riba dan sebagainya. Kumpullah di situ, kemudian alhamdulillah Allah mudahkan. Allah mudahkan untuk kemudian bisa memunculkan Koperasi Syariah.
Tapi perlu saya sampaikan bahwa Koperasi Syariah itu bukan di bawahnya DKM. Oh, oke. Bukan. Karena waktu itu kita berpikir kan DKM atau masjid harus ibadah aja lah. Kalau ada sesuatu khawatir nanti disangkut-sangkutin gitu ya. Jadi memang itu sudah terlepas dari waktu inisiasi awal kita hadir, kita ikut support, membidani, mengkonsep dan sebagainya. Begitu sudah jadi, ya ada mungkin pengurus DKM yang masih ada di sana untuk kemudian. Tapi betul-betul sekarang sudah berjalan sendiri dan alhamdulillah sekarang makin banyak layanan yang bisa dilakukan, yang diberikan gitu. Dan alhamdulillah ini keberkahan kali ya. Maksud saya apa sih yang membuat salah satu yang bisa membuat perusahaan kita bisa bertahan selain kualitas yang bagus, pelayanan yang bagus, mungkin salah satunya keberkahan. Keberkahan dari apa? Keberkahan dari semua yang telah dilakukan oleh karyawannya. Apalagi kalau seperti AHM persaingannya makin ketat dan sebagainya, alhamdulillah butuh keberkahan itu sasarannya ada berdirinya dengan Koperasi Syariah. Karena makin tinggi tingkat kesadaran karyawan yang muslim khususnya, maka memang makin dibutuhkan lini-lini halal, salah satunya dengan Koperasi Syariah tadi. Betul. Nah, untuk program yang apa tadi? AC. Dulu ceritanya sebenarnya begini. Niat yang paling utama kita bagaimana zakat infak sedekah karyawan itu jangan hanya memberikan ikan, tapi kasih kail gitu ya. Semangatnya bukan hanya ngasih kail tapi nggak berubah, tapi ngasih kail tapi berubah, kapal pesiar gitu. Mustahik kepada musaki gitu. Jadi bagaimana mengubah mustahik musaki, dan itu disampaikan ke Lazis Amil Astra waktu itu ya. Alhamdulillah, emang Lazisnya yang cakep nih. Waktu itu kita coba teknisi HP waktu itu kita coba teknisi HP. Jalan kita kasih pelatihan. Orang-orang yang mau berubah gitu ya, orang-orang yang lagi butuh duafa gitu ya, mustahik, kita kembangkan, dikasih modal, dikasih ini, dibantu dan sebagainya, dilatih dan sebagainya. Tapi red ocean. Red ocean Mas. Jadi kalau HP itu banyak, counter-counternya, tempat-tempat servis HP itu banyak. Akhirnya berguguran itu. Nah, kan kita punya kaizen ya. Ya, boleh kita gagal, yang penting kita bangkit lagi kan begitu. Muncullah program baru yang menurut saya ini Masya Allah, ini jadi satu amal jariah buat kita semuanya. Amin, betul Pak. Buat Lazis Amil Astra, buat DKM HM dan seluruh DKM-DKM yang mensupport program pelatihan teknisi AC atau master AC itu ya. Insya Allah teknisi AC ini luar biasa, ternyata masih blue ocean. Iya, masih blue ocean. Pasarnya nggak terlalu seberat HP tadi ya. Jadi modalnya nggak terlalu besar juga begitu ya. Terus pasarnya masih terbuka begitu. Dan itu yang dirasakan oleh para pemuda-pemuda atau bapak-bapak yang banyak masalah kan. Kalau kita dengar testimoninya saya agak merinding gitu ya. Masya Allah, ada yang kemudian dulunya terjerat utang sampai bisa lepas dari utangnya, kemudian bisa mengumrohkan beliau dan keluarga, orang tuanya. Masya Allah, itu satu hal yang luar biasa. Ada yang kemudian dulunya kerja di perusahaan, masa begitu ya? Kerja di perusahaan terus merasa waktunya habis, penghasilannya segitu-gitu aja. Ternyata begitu kemudian dia masuk ke Master AC itu, teknisi AC yang digagas AM dengan Lazis Amil Astra, malah mereka merasa ada pendapatan yang lebih. Kalau dulu nyari order, sekarang nolak order gitu ya. Bahkan kemudian ngajak bersinergi ya, ngajak bersinergi beberapa orang yang lain, kemudian berikan CV atau PT gitu ya. Alhamdulillah berkembang. Dan sekarang sudah hampir seluruh Indonesia ya, 1.300 alumninya. Ini satu luar biasa. Insya Allah jadi amal jariah buat Lazis Amil Astra dan insya Allah kita semuanya lah. Ya, belum lagi aktivitinya mereka sendiri juga nggak lepas dari aktiviti sosial yang baksos, cuci, AC masjid gratis itu loh Pak. Masya Allah. Iya kan? Itu dirasakan masyarakat loh, ditagih juga. Iya. Saya kemarin kan pas Ramadan ada masjid dibersihin.
begitu selesai Ramadan mesti nanya ada yang gratis-gratisan nggak? Ditanyain lagi, minta dicuciin lagi gitu. Iya betul, Masya Allah. Ya, luar biasa. betul sih. Mudah-mudahan jadi amal jariah tadi Amin, sih, amin. Pak. Gitu. Moga-moga kebaikan ini lillah karena Allah, maka insya Allah akan mengabadi menjadi pahala yang ya apa sih yang ingin kita ingin kecuali itu. Iya, betul. Masya Allah. Oke, Pak. Saya pengen nanya lagi nih, dinamikanya dalam mimpin DKM itu apa sih Pak? Maksudnya ketemu nggak tantangan-tantangan seperti apa misalnya gitu Pak? Iya. Pasti ya. Pasti. Iya pasti ada. Karena kan banyak kepala. Oh iya. Banyak site yang terpisah jarak. Saya bilang pasti semua DKM merasakan yang sama gitu ya. Nah di sini perlunya kita untuk kemudian sering silaturahim, terus kemudian saling support, saling bantu gitu ya. Komunikasi itu jalan sebenarnya. Kalau komunikasi tidak jalan itu menjadi satu hal yang nanti akan membesar dan menjadi satu yang akan melemahkan barisan kita. Jadi tantangan kita ya kita harus merangkul semua kelompok yang ada. Kita duduk bareng, kita bangun bareng-bareng, itu ya. Tantangan yang lain ya sebenarnya alhamdulillah sekarang sudah mulai ketemu jalannya. Makin lama itu kan kalau kita rasakan jalanan makin nggak bersahabat ya. Jalan dibangun banyak tapi juga masih macet-macet aja gitu kan. Sehingga solusi ketika kita ada dakwah media itu di situ ya. Dakwah media itu menjadi satu solusi bagaimana kemudian mereka yang tidak bisa ikut kajian. Ya, harus ada jembatan ke sana rasanya gitu ya. Kan katanya di itu kan ada berapa kategori gitu ya. Ada orang yang ngaji ya, rutin gitu. Ada yang kemudian orang yang dia seneng tapi nggak bisa berangkat ngaji gitu. Ada kemudian orang yang tidak ngaji dan tidak seneng gitu ya. Ada orang yang musuhi gitu ya. Semua harus disapa. Nyapanya di mana? Ya, di media itu. Di media itu bisa menyapa semuanya gitu ya. Dan kita tidak tahu kan yang kita hanya ikhtiar, yang ngasih hidayah Allah SWT. Dari sajian yang mana kemudian hidayah itu datang. Itu ya memanfaatkan teknologi juga ya Pak, untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada gitu ya. Sama terakhir sih kita sinergi dengan perusahaan kali ya. Jadi emang next ke depan sudah baik sinergi yang ada makin ditingkatkan. Jadi kami pengen itu ada lembaga konseling kita itu. Jadi kita pengen bangun di masjid itu tempat konseling buat bantu ya bersinergi. Ketika ada orang-orang yang bermasalah performanya di perusahaan gitu ya, setelah diselesaikan lewat jalur pimpinan kerja dan sebagainya, mungkin masjid bisa bantu. Itu kita hadirkan mungkin konselor dari luar gitu ya, dan kita juga ada sebagian yang kita didik untuk konseling gitu ya, untuk bisa kalau rasa-rasanya menurut saya kalau di situ dia diajak tadi misalnya dari keluarga diajak tadabbur alam tapi habis itu di konseling lebih masuk ya dibanding salah lain gitu. Jadi setelah Qiyamul Lail, setelah dapat habis itu kemudian di konseling itu kan menurut saya lebih masuk ya. Lebih personal juga. Gitu. Betul. Jadi mungkin yang si jamaah yang merasa tidak baik tadi bisa lebih lepas gitu. Betul. Karena kalau dianya sehat, ya produktivitas kerjanya juga jadi membaik gitu ya Pak. Dan masjid juga mengambil peran dalam memperbaiki si karyawan. Betul. Gitu. Aduh, bagus itu. Ini yang mungkin kita penginkan 1 tambah 1 1 juta ya. Bukan 2. Pengennya ke sana. Amin. Ya Pak, tadi kan beberapa kali kita sebutkan bahwa DKM ini coba mengakomodir atau mengakomodir semua golongan gitu ya. Nah, untuk DKM sendiri gimana menyikapi kalau ada perbedaan-perbedaan khilafiyah seperti itu, Pak?
seperti yang saya katakan tadi, ada jargon yang kita sama-sama sepakati ya, bahwa kita bersatu dalam akidah kita sama dong. Ya. Terus berjamaah dalam ibadah gitu ya. Terus toleransi dalam atau tasamuh, toleransi dalam khilafiyah gitu ya. Nah, yang kedua kita selalu bilang kepada jamaah, kita bajunya putih. Ya, kalau seragamnya putih. Boleh kita mungkin ada hijau, kuning, merah, biru gitu ya di luar sana gitu ya. Monggo silahkan masing-masing kita berasal muhajirin, kebanyakan muhajirin kan. Dari sini sedikit. Tapi begitu masuk, yuk kita pakai seragam, bajunya putih. Nah, ya udah itu aja yang kita sampaikan. Intinya kita ajak bareng-bareng, kita rangkul bareng-bareng. Bukan masjid kampung loh ya, masjid perusahaan gitu. Jadi harus Iya, dipahami. Iya, kadang-kadang kan ada yang masakan, saya di sini, ya nggak bisa. Ya kita bareng-bareng lah. Oke. Berarti memang harus ditekankan bahwa saat masuk ke perusahaan, apalagi masih juga perusahaan, ya harus disadari gitu ya. Iya, betul. Oke. Ya, oke Pak. Ya, kalau mungkin ini jadi pertanyaan terakhir dari saya gitu kan. Audiens kita ini kan teman-teman di grup Asra juga gitu Pak. Profesional Muslim Asra juga. Apa yang bisa Bapak kasih pesan untuk teman-teman? Buat semua saja ya. Kita sudah dapat amanah sangat luar biasa, bisa kerja di Astra, sebuah perusahaan yang luar biasa lah begitu ya. Tapi kita masih punya waktu-waktu yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk memberikan kemanfaatan lebih. Yang bisa jadi ini kesempatan ini tidak diberikan pada yang lain. Ayo kita bareng-bareng balik ke masjid. Kita coba besarkan masjid kita kontribusikan apa yang kita mampu untuk kemudian bisa kita sumbangkan di masjid. Karena gini, umur kita itu terbatas gitu ya. Tahu-tahu seingat saya dulu baru masuk. Tahu-tahu udah 20 tahun kerja, Pak. Iya, betul. Tahu-tahu anak sudah mau kuliah, tahu-tahu mungkin ada anak yang sudah mau nikah gitu. Tahu-tahu teman kita banyak yang pensiun. Jangankan itu, tahu-tahu teman kita tidak lengkap sebagaimana ketika dulu awal masuk, banyak yang meninggal dan sebagainya. Jangan sampai kesadaran itu datang belakangan setelah kita udah mau pensiun. Jangan sampai kemudian ketika kita sudah tidak memiliki posisi gitu ya, kita baru sadar gitu kan. Padahal ketika kita jadi mungkin leader, pemimpin, kan saat itu kemudian kita bisa melakukan banyak hal. Banyak memudahkan lah gitu ya. Kan orang yang kemudian nanti tidak tersentuh oleh api neraka itu kan sahal yang memudahkan gitu. Nah, itu kan satu luar biasa ya. Maksud saya, ayolah kita semua orang pasti mengalami masa-masa itu gitu loh. Kalau kita tidak segera untuk melibatkan diri di aktivitas positif ini, sebenarnya kita sedang berada di aktivitas yang sebelahnya gitu. Oh iya. Jadi ya pastikan kita positif, kita memberikan kontribusi terbaik gitu ya. Kita sebar rahmatan alamnya kaum muslimin ini ya. Itu yang makanya kita yang di atas tuh rahmatan alamin gitu ya. Ya, jadi pengennya masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah dan juga sebatas tempat ngaji saja, tapi masjid bisa memberikan kemanfaatan besar kepada semua orang ya, sehingga Islam rahmatan alamin itu bukan slogan tapi betul-betul dirasakan oleh kita semuanya. Amin, Masya Allah. Mudah-mudahan saya mendapat kesadaran lebih awal juga itu Pak. Saya belajar dari Mas Riko. Oke, saya ucapkan terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan bermanfaat gitu, inspiratif juga buat saya. Sehat-sehat terus Pak Agus, karena masih banyak yang harus kita share manfaatnya khususnya di DKM AHM ya gitu. Oke, saya tutup teman-teman dalam podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.